Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London dibantu yang menginformasikan Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia terjadi kekosongan politik. Kalau begitu kita harus mendesak golongan dua terutama Soekarno sekarang memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PBKI. Kenapa kau berpendapat demikian sudah? Karena PBKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan melindungi kemerdekaan sendiri. Percaya benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan hak yang harus dipromosikan. Mari kita semua berikan kepada yang Soekarno dan kita untuk memutuskan segala hubungan. Tepat sekali. Kalau begitu, Pemulikaran dan Cairo, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, dari siang kami dari golongan para pemuda berkumpul mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta segera mengusung kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PBKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PBKI karena PBKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harusnya dari usaha rakyat Indonesia, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita memang harusnya membicarakannya dalam rapat PBKI karena PBKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa kita harus bangkit memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Kenapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengarahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak di tempat terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita tidak akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon diri.
karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPK 16 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rangas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk Tempat pengasihan apa yang saudara maksudkan? Yang kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan itu. Baiklah, saya akan menghadap mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara Kita sudah tahu dengan Soekarno. Maaf, saya tidak tahu. Bagaimana kita bisa lakukan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari ini sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Leruida Jepang, Laksamana Meida. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan kota. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenang Kak, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, memang mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan PPUKI?
Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Bagaimana maksudnya? Maksud saya teks tersebut ditandatangani oleh semua orang yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini didapatkan atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Bagaimana kalau kita terima Mas Sumaida? Karena itu merupakan salah satu perintah tertinggi Angkatan Darat, jadi pasti akan terjadi. Apakah kalian bisa bertemu dengan Tuan Keselamatan Nasional? Baiklah, silakan masuk ya. Kami ingin mendengar tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Apakah itu benar? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu? Bagaimana kalau kata pembukaannya itu kata proklamasi? Buktinya bagus dan cocok untuk naskah ini. Bagus, lalu visinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya pikir dulu. Ini semua sudah cerita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran kami. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana besok akan berlangsung? Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk merdeka. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana jika Ibu yang menjahitkan? Tapi ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya kain bendera. Tapi ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada cuma warna merah dan putih. Apakah itu bisa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya.
Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya sama-sama merah putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya. Bendera merah, bendera pusaka Sangsaka dan warna merah putih menjadi Sangsaka merah putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap saya menyusun apa yang akan Bapak bacakan besok. Ya, Ma. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Mundur 2 langkah. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Masih, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17